Itu tamu agung dari Jombang, Gus Dur. Terus ada sebagian dulu yang pernah bercerita itu tamu agung dari Kediri, Gusmi kan gitu. Cuman waktu era 90-an ke atas saya pernah bertanya sama almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Jalur Santri. Saat ini kita sedang berada di kediaman atau dalam Gus Ahmad, Pondok Pesantren Bahrul Musyahadah, Desa Mijen, disebut dengan Mijen, Kecamatan Krian. Semoga pertemuan ini membawa hikmah, membawakan berkah keberkahan bagi kita semuanya. Untuk itu, mari kita simak sampai akhir agar tidak ada hal yang kurang atau mau itu nanti yang kurang. Langsung saja, niki Gus Ahmad Baidawi, putranya Mbah Yai Yasir. Monggo Gus, pripun? Nggih. Kula jawab salamipun saking Kang Mas Rosid, mewakili saking dulur jejak santri nggih. Jalur santri ing sonten menika alhamdulillah sugeng rawuh tengene Bahrul Musyahadah, pondokipun muassis hadzal ma'had Abina Muhammad Abu Yasir. Kula mewakili saking pihak keluarga Bahrul Musyahadah ngucapaken sugeng rawuh, sugeng pinara, monggo sesarengan jejagongan, sesarengan ngaji sareng-sareng, menawi enten salahe mangke dalam penyampaian kula nggih nyuwun agung pangapunten amargi setiap manungsa niku al insan mahal khata wa nisyan. Nggih kula nyusuli gunung kala wau menika langsung mawon nggih niki perihal tentang sedikit sejarah tentang berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Musyahadah. Ngoten nggih Kang Mas Rosid. Riyen saderengipun abah niku dumawah manggen mukim ing dalem menika Desa Sedengan Mijen. Saderengipun manggenipun dhateng Sitorangu. Gandeng dados setunggal kalian guruipun ugi tiang sepuh angkatipun termasuk nggih tiang sepuhe keilmuane nggih termasuk guru donya akhiratipun abah nggih punika Romo Kyai Haji Sahlan Tajuddin Tholib ingkang manggen ing dalem tlatah Desa Sitorangu Watugolong menika. Dados pondok niki dipun bangun didirikan sekitar tahun akhir 89 sampai tahun 90-an. Dadose dalam suatu analisa almarhum Bapak kula Muhammad Abu Yasir, Mbah Yai Yasir ingkang biasa disebut niku nggih. Wilayah Desa Sedengan Mijen khususipun areal dusun Ngaglik 2, mriki Ngaglik Kidul kasebut nggih. Ting mriki niki mayoritas masyarakatipun tasih awam. Di samping awam, ting mriki niki kathah kaum abangan, paham nggih? Ingkang nggih dados napa kok disebut kaum abangan? Amargi ting mriki nggih ngaku Islam ning lelampahane tasih kados tiang-tiang sing dereng saged napa nggih mangertosi utawi ngangge syariat-syariat Islam. Ngoten lho. Dados nyel kejawen niku tasih
kental teng mriki niki. Di era tahun sekitar 88 89 itu menika dibangun tasik arupi katakan alas cilik ngoten lho. Dados suatu tanah sing liar sing sifatnya niku hanya ting wilayah mriki tok tanaman sing dianggap niku bumi sing paling angker. Di samping bumi angker niku tanaman niku ageng-ageng lawas-lawas lah. Corong sampai ting mriki nirin wakila ada suatu kisah bahwasanya dulu tenggene bumi pondok niki sing sakmangke damel pondok niku tanah areal pondok niki siniki enten bekas pertapane Ratu Terung, pertapane Gajah Mada, sampai teng mriku enten tengerane bangunan-bangunan sing pun runtuh pun teruruk tanah arupi kados bekas candi, bekas istilah ngoten niku pertapaanipun enten sumur-sumur lawas sing nggih petilasane kathah teng mriki. Dados sumur-sumur lawas sing diwastani duka sumur windu niku enten teng mriki. Nggih yang dikeramatkan niku enten. Dados perjuangane almarhum Mbah Yai Yasir niku diwiwiti saking masyarakat pendekatan masyarakat ing wilayah mriki. Dadose milai nol sampai tumekane sak mangke niku yang dikedepankan untuk merangkul masyarakat niku satu jalur welas asih. Dados maringi pitulungan bantu napa kemawon ingkang dibutuhaken masyarakat tanpa pamrih niku. Termasuk kegolong teng mriku muamalah sing nemen dikiyati ugi diakoni diakui kalian masyarakat setempat mriki nggih punika rasa lomanipun terhadap sesami niki luar biasa hingga dikenang ngantos sak mangke niki ngoten. Niku sekilas sejarah berdirine ngoten. Nopo dulu itu area pondok ini langsung tanah mulai dari depan sampai belakang wakofan atau gimana itu? Oh, sejarahnya awalnya. Dados awalnya ngeten. Nggih. Dapat santri itu seperti apa? Dados sejarah tanah menika niki tanah hasil almarhum niku tumbas. Nek riyen niku regine gangsal 100.000 cuman nek sakmangke dengan diameter hampir 1 hektar niki duku regi sak makin niku regi pinten. Dados pembangunane niku nggih berawal saking almarhum Mbah yang mempunyai musola pertama kali di wilayah mriki. Dados saderenge Mbah Munting mriki sempat mukim teng ngene Langgar Ngajeng niki, Langgar Lawas ngene. Mbah saking ibu kula, dadi orang tua ibu kula niku nggih asli mriki kan. Mukim teng ngene Mbah niki 1 tahun dipun sambi Mbah Bati tanah pepohonan teng ngene tanah mriki. Lah mboten ujug-ujug langsung bangun pondok kados ngeten iki. Dados pertama kali sing damel persinggahan bahasane ngoten niku topo riyin nek tiyang sin kan ngoten topo sin tirakat riyin damel istilah munajat nyuwun hidayah dumateng Allah untuk membangun pondok niku nggih teng pesanggrahan sing kita panggeni niki. Jadi selama kurun waktu 2 tahun niki tasik berupa napa nggih gubuk-gubuk lawas ngoten niku. Terus bangunan saking gedhek sesek ngoten niku, terus atape saking napa pelit godhong-godhong niki napa godhong tebu niku. Hingga berjalannya waktu niki saged bangun pertama kali ngriya gedhek sing teng ajeng kala wau. Jadi kan kiai-kiai dulu itu kan menirakati santrinya, mendoakan santrinya itu kan selalu mendoakan. Jadi santrinya kan kebanyakan menjadi orang yang sukses lah di dunia maupun insya Allah di akhirat. Dengan seluas tanah demikian tersebut
itu mulai dibangun kira-kira tahun berapa, Gus? Perkiraan pembangunan mulai berdiri mulai berdirinya. Jadi diawali awal tahun 90-91 niki mulai berdiri pondok niki. Katakan dari tanah yang dikenal angker dengan berbagai macam tumbuhan yang ada, niki dibangun sekitar tahun 90-91 niki. Bangunan pertama yang dibangun nggih Griya Ngajeng Gedheng niku. Jadi memang ulama-ulama terdahulu itu selalu mengutamakan, mengkedepankan, selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur tirakat, riyadho, bahasa santri kan riyadho, bahasa orang-orang Jawa niku tirakat. Kalau orang-orang yang terdahulu ditapani sik bumine sak kabeh sing bakal manggon nang bumi pondok niki baru dipun bangun pembangunan damel pondokipun. Dados resmine Pak insyaallah sekitar tahun 90-91 niki berdiri pondok niki. Ngoten. Sebelum kita lanjut, Nggih. mohon izin rokokan dulu, Gus. Oh nggih, monggo. Nggih. Santai mawon Mas Rosid. Sinambi rokokan kula nggih sami, monggo. Monggo. Amin. Matur suwun. Monggo kali disam. Terpondok, Gus ya. Nggih. Ini pondok ini kan terbilang apa salaf ya, Gus ya? Salaf. Salaf. Untuk kegiatan-kegiatan pondoknya gimana, Gus? Untuk saat ini kegiatan pondok-pondok ini gimana? Mas Rosid, kita sebelum menerangkan apa kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Musyahadah saat niki, kita kelas balik sedikit kisah dulu dikala almarhum beliau masih ada, aktivitas program pendidikan santri yang sudah diterapkan riyen niku di sini dikatakan pondok salaf karena tidak tercampuri dengan kurikulum pelajaran-pelajaran sing sifat niku modern. Napa ngoten niku nek sampe formal ngoten nggih. Nggih, formal, umum lah. Jadi pondok niki khusus menjalani istilahnya mengamalkan muamalah halia ubudiyah siang dan malamnya tanpa terkontaminasi dengan kegiatan luar. Salah satunya dulu yang dijadikan program utama untuk santri di setiap harinya itu, setiap hari niku siam, puasa sunnah kan gitu. Puasa sunnah niki diwajibkan untuk setiap santri yang mukim di pondok niki. Baik yang di luaran, kan ada dua istilah, santri mukim dengan santri duduk, istilahnya dari rumah berangkat ke pondok. Nah, istilahnya santri kalong. Satu, oh nggih. Monggo. Kalau semetakan mawon, monggo. Dados program yang diberikan terhadap para santri yang pertama itu puasa sunnah, terus syariat sunnah. Jadi mau amalah sunnah, mulai puasa sunnah setiap hari. Makanya dinamakan saum sunnah daiman. Ini dikarenakan santri dianjurkan untuk berpuasa setiap hari semampunya. Bahkan ada sampai akhir hayat, sampai tua, sampai meninggal itu masih menjalankan puasa. Iya. Kan gitu. Saya juga kenal alumni santri sini yang istiqomahnya itu jos, luar biasa istiqomahnya. Istiqomah puasa, istiqomah tawadhu, luar biasa. Terus untuk pembelajaran apa kitab atau gimana itu gimana, Gus? Kalau untuk kitab, saya lanjut untuk keterangan yang tadi Mas Rosid ya.
Selain puasa sunnah, jadi pembelajaran kitab yang dikaji di pondok ini itu mulai sulam taufik, bidayah, hidayatul azkiya, terus akidatul awam, takrib kan gitu, sampai tingkatan fathul mu'in itu. Nah nanti menginjak berikutnya nanti ada istilahnya apa ya, kitab-kitab orang-orang terdahulu itu kan simple, bukan kitab yang besar-besar itu. Mungkin pembelajaran pempraktekan dari isi kitab tersebut seperti hanya sulam taufik, bidayah, takrib kan gitu, akidatul awam dan sejenisnya itu dipraktekkan dalam pendidikan program santri di sini. Termasuk mujahadah malam setiap hari sebelum sholat malam nisful lail itu wajib bangun untuk bersuci kan gitu, bersuci mandi, mensucikan zahir batinnya, terus dilanjut dengan sholat nisful lail. Nanti kalau sudah sekitar jam 3:30 itu baru sahur, terus menunggu subuh sambil baca zikir-zikir sebisanya. Habis subuh nanti diteruskan lagi dengan kajian membaca Al-Quran. Dan mungkin yang bisa kami teruskan sekarang sesuai dengan kemampuan kita sebagai generasi dari almarhum Mbah Yasir niku, mungkin yang kita terapkan untuk santri-santri yang masih bermukim di sini. Ada santri yang memang di zamannya Abah itu ada yang masih bertahan dan mukim di sini, itu masih menjalankan setiap hari puasa sunnah, setiap malam sholat. Dan yang lebih dikuatkan lagi itu muamalah loman, dalam artian setiap hari Senin dan Kamis niki masak nasi dengan lauk seadanya niki, terus dibungkusin nanti dibagikan menjelang maghrib kepada warga-warga masyarakat sekitar yang termasuk di situ golongannya kaum duafa, fakir miskin dan yatim piatu. Niku alhamdulillah masih bisa kita pertahankan sampai sekarang. Terus gini Gus, sekarang kan dengan perkembangan zaman itu kan sudah modern dan tuntutan tuntutan sekolah formal itu kan menunjang ke depan, untuk ke depan. Jadi seumpama ada santri yang katakanlah ingin mondok di sini, terus ngaji di sini, mondok untuk formalnya, untuk sekolah formalnya ini, apa ada kerjasama dengan yayasan mana atau dianjurkan kemana, atau apa cuman mukim atau mondok ngaji, atau bisa sekolah di luar itu bisa Gus? Baik gini Mas Rusid, jadi untuk mengimbangi era yang sekarang, kan era sudah modern dan beda dengan zaman dahulu ketika Abah masih ada almarhum. Jadi untuk santri khususnya yang sekarang itu, kalau masih ada santri yang berkenan itu sekolah formal, itu kita berikan alternatif. Nanti mukim mondoknya di sini, untuk sekolah umumnya terserah pada mereka memilih di instansi sekolahan mana yang mereka inginkan. Jadi tetap dalam pantauan kita sebagai pemangku pondok pesantren ini dan sesuai aturan yang ada kan gitu. Jadi biar nggak sampai ketinggalan dengan era yang sekarang. Salafi juga dapat, untuk formalitasnya juga bisa dikejar kan gitu. Kan katanya di sini juga nanti akan ada tahfidz Quran juga kan? Yeah. Ada tahfidz Quran. Jadi yang santri di sini bisa menghafalkan Al-Quran, bisa ngaji kitab kuning atau kitab apa, dan bisa disambit dengan
sekolah umum nanti, apa seperti itu? Lah rencana memang kita hanya menguatkan amanah yang sudah disampaikan oleh almarhum. Dulu almarhum pernah menyampaikan terhadap seluruh putra keturunannya, generasinya. Suatu ketika, tapi ini dengan penyampaian bahasanya sendiri, bahasanya orang-orang dahulu ya, bahasa Jawa. So mbene ono rame-rame ini zaman, tegese dalam artian itu di akhir zaman nanti kalau saya sudah tidak ada, maksudnya seperti itu. Sapa wae sing dikersakno isok nurusno pondok kene iki, istilahnya ngramut pondok, nurusno nguripi pondok. Nek isok meneku dekno dinia sekolahan yang mana notabene itu memfasilitasi istilahnya untuk orang yang mau menghafal Al-Quran dan mau memperdalam kajian kitab kuning. Keilmuan agama khusus, tapi tetap salafi. Dan amanah dari almarhum juga, kalau sudah berdiri madrasah diniyah, disuruh menggratiskan semua yang ingin sekolah, yang mau sekolah di sini. Gitu. Baik itu santri yang bermukim atau santri kalong, bahasanya kan gitu. Santri duduk itu disuruh menggratiskan semuanya. Asal mereka itu mau mencari ilmu, thalabul ilmi kan gitu. Dan insya Allah dalam perencanaan ke depan ini akan direalisasikan, akan dibangun pondok tahfidz yang insya Allah di belakang Sanggeran ini, khusus pondok tahfidz untuk dinianya sudah ada tempat, cuman tinggal nanti itu penyempurnaan dari segi bangunannya saja kan gitu. Nah untuk sementara kalau ada yang berminat ngaji kitab kuning, Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah di sini juga siap dengan tempat yang seadanya yang seperti ini. Tetap siap dan insya Allah mampu. Terus kembali lagi, mentauladani Mbah Yasir, Gus. Oke. Mbah Yasir, kalau kepirang-pirang kan beliau itu orang alim. Saya anggap beliau itu waliullah lah. Waliullah yang ada di, salah satu waliullah yang ada di bumi Sidoarjo. Tamunya juga yang berdatangan para alim ulama, para habaib, para kiai. Bahkan saya mendengar Gus Dur itu pernah datang ke sini, Gus. Apa benar itu, Gus? Jadi memang gini Mas Rosid ya. Dulu ketika era 90-an, mungkin saya juga masih bocah ya pada waktu itu. Memang ada banyak tamu-tamu di malam hari yang mungkin saya juga nggak kenal di waktu saya masih kecil, dan hanya dengar-dengar itu tamu agung dari Jombang, Gus Dur. Terus ada sebagian dulu yang pernah bercerita itu tamu agung dari Kediri, Gusmi kan gitu. Cuman waktu era 90-an ke atas, saya pernah bertanya sama almarhum bapak saya sendiri, abah saya sendiri, apakah benar yang dulu-dulu pernah menjadi bahan pembicaraan bahwasanya Gus Dur, Gusmi itu pernah bertamu ke pondok ini. Lah jawab beliau, ternyata Gusmi sama Gus Dur dengan abah saya itu ada hubungan khusus yang istilahnya mungkin di masa mudanya itu adalah seorang sahabat karib dulunya itu. Hingga ketika Mbah Yasir sudah mendirikan pondok di sini itu, beliau itu sering datang ke sini secara diam-diam kan gitu. Memang benar adanya, dan itu saya pertanyakan, nggih mukhalid bahasanya, sahabat karib, satu keilmuan, jalur keilmuan. Dan saya pertanyakan, dijawab dengan tegas, memang benar sering main ke sini. Bahkan tahun 90 pernah ceramah di lapangan sedangkan mijen sini kan Gus Dur itu, waktu menjabat sebagai ketua apa itu PBNU apa gimana waktu itu.
ketua umum sebelum menjadi presiden kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu Gus, dari Mbak Yasir itu kan kealiman beliau kan sudah sangat jelas lah di masyarakat dan di para yai, para Ulama-ulama. Itu apa dulu amalan-amalan atau apa yang bisa kita teladani dan beliau lakukan waktu itu? Jadi ini sedikit suatu penjelasan tentang muamalah yang selama ini diamalkan, diistiqomahkan oleh almarhum. Selain ubudiyah wajib, almarhum juga mengistiqomahkan ubudiyah sunnah seperti yang saya terangkan pada permulaan tadi, seperti setiap hari berpuasa, seperti setiap hari mengistiqomahkan berbagi kasih, seperti hanya loman setiap hari, berbagi makanan, uang, bahan pokok. Terus lagi yang lebih diperkuat lagi itu mujahadah malamnya, sholat malamnya ini, munajat malamnya ini mungkin sekarang masih diteruskan oleh putra putri beliau dimanapun berada, dan santri-santri beliau pun sampai sekarang dimanapun berada tetap mengistiqomahkan itu, mulai setiap hari berpuasa, mujahadah setiap malam, berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Bahasanya kalau di sini itu kan mengutamakan program melas asil loman itu. Nah, mungkin dari muamalah-muamalah ini itu yang membuat beliau erat sekali dengan masyarakat, lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ke antero tingkatan para ulama, para kiai, para habaib dan ghawaghis di saat itu hingga sekarang. Dan itu. Untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan santri di sini, Yeah. apa untuk orang umum masyarakat, apa ada rutinan untuk di pesantren ini, Gus? Untuk kegiatan yang sifatnya itu umum, terbuka untuk umum masyarakat umum sekitar sini atau umum masyarakat yang lain, seluruh masyarakat. Di pondok ini ada kegiatan rutinan. Di situ ada rutinan setiap Senin Wage ba'da Isya. Niku ada majelis Rotibul Haddad, Simtuduror, majelis sholawat niku, dan pengajian Islami yang disampaikan oleh beberapa ulama-ulama sepuh, para habaib, yang akan dilaksanakan ketika pengajian itu digelar nantinya. Itu setiap 1 bulan sekali di hari Senin Wage ba'da Isya. Niku sampai ba'da Isya 1 bulan sekali. Ada Di hari Jawa, ya? tanggalan Jawa. Hari Jawa, istilahnya Seninnya Senin Wage. Nggih. 1 bulan sekali. Nggih. Terus untuk pengajian kitabnya untuk umum ini juga ada. Itu tadi malam, Gus, ya? Kemarin malam barusan acara rutinan umum itu. Terus setiap Kemis Kliwon pagi jam 9 ini ada pengajian kitab kuning Ihya Usunnah, namanya majelis Ihya Usunnah. Kalau Senin Wage kan majelis sholawat al-musyahadah, itu punyanya kita sendiri yang nanti diisi oleh kiai-kiai dari luar, dan jamaah untuk umum, yang datang ini umum, terbuka untuk siapa saja kan itu. Terus ini juga ada kajian rutinan di setiap Kemis Kliwon pagi jam 9 niki kita niki Sahih Bukhari kalian kitab Minhajul Abidin. Ini juga untuk umum, siapa saja boleh. Jadi rutinan setiap bulannya ada 2 kali rutinan untuk umum di Pondok Baru Musyahadah ini. Gitu Mas Rasid. Jadi untuk masyarakat umum sekitar Mijen Dan seluruhnya sekitar area Krian bisa nanti Senin Wage kalau ada waktu luang
bisa ya ke sini ya. Nggih, dipun aturi monggo untuk umum, terbuka untuk umum. Buka untuk umum sholawatannya. Sholawatannya biasanya ada habaib, ada Ulama ulama-ulama. yang menyampaikan tausiahnya. Terus sebelum pamit Nggih. dan mohon restu doanya, kami minta pencerahannya Gus, minta gitu. kata-katanya atau pesan. Pesan religi gitu ya, Iya, yang sifatnya menguatkan iman dan takwa iya, kita. iya. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pesan religi, kalau bahasa sekarang itu kan kata-kata mutiara mungkin ya, yang bisa dibuat untuk support memperkuat iman takwa kita. Ini saya ambil dari kalimat masyhur dawuh yang biasa disampaikan oleh Abina Muhammad Abu Yasir terhadap santri, terhadap putra-putranya, terhadap siapa saja yang istilahnya minta berkah barokah, doanya itu biasanya kalimat yang melegenda yang disampaikan itu satu, ojo goro lan ojo nggoroi marang uripe lan atine dhewe. Dikarenakan wong nek wis goro otomatis mboten ngrumangsani ditingali dipirsani dening Allah. Mboten ngrumangsani yen sedaya kekuatan zahir batin napa kemawon sing den duweni niki peparing saking Allah. Monggo teng mriku klebu syirk khafi, suatu bahayanya perilaku hati yang jarang disadari oleh kita semua. Jadi pesan yang selalu disampaikan oleh almarhum itu ojo goro lan ojo nggore marang atine lan uripe dhewe. Dan lagi yang sering sekali disampaikan juga, sopo kang temen bakal ketemu kara harjane kebahagiaane uripe. Becik ketitik Allah ketara, sopo kang bibiti Allah wahyuning sirna. Niku dadose setiap kalimat-kalimat sing sifate niku pitutur niki sering disampaikan terhadap siapapun yang istilahnya silaturahmi ke pondok. Sebab dengan penyampaian suatu pitutur seperti yang sudah saya sampaikan dari almarhum, insya Allah akan bisa menambah himmah semangat kita untuk lebih bersungguh-sungguh menjalani kehidupan itu. Terus niki enten malih kula mboten apal sebab niki sing sifate mungkin nek cara bahasan niku sangat dalam sekali. Niki juga termasuk kalimat-kalimat masyhur, pitutur-pitutur yang biasa disampaikan oleh beliau terhadap para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat. Dadose niki Jawa cuman memang sifatnya niku masuk ke dalam suatu ilmu yang sejati kan ngoten. Dados ngeten. Mbah Yasir niki menyampaikan seperti ini. Kalau orang dulu kan ngoten nek maring pitutur. Utawa dulur kan ngoten. Yen sing wis manggon sak jerone raga iki wis ngalami mangsa bocah, mangsa taruna, mangsa wrida lan mangsa tuna, mongko banjur salin raga iki jalaran sangka iku tumrap sang sadu, tegese sang sadu tumrap bagi orang-orang ahli hakikat, orang yang mencari jati diri kan ngoten. Urip lan mati iku ora ndadekake susahe ati. Gepok senggole jagat cilik lan jagat gede bisa tuwuhaken rasa panas adem bunga lan sangsara. Ana kalane mangsa teka, ana kalane mangsa lunga, sirna lan wujud. Ana mungkari, dadi anane mungkari nampa ikhlas nglakoni kanthi sabar sumendhe marang
kang morbeng dumadi. Ngoten. Niku sing mungkin cekap niku ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi manfaati migunani barokah dumateng kita sedaya. Hingga saged numuhaken himah semangat dumateng kita sedaya nguwati iman lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan dan apa tadi yang kita bicarakan, sebelum kita berpamitan, karena waktu sudah sore dan menjelang maghrib, kami mohon undur diri dulu dan memohon barokah doanya, Gus. Nggih, saderengipun lunga sareng-sareng monggo kita syahadat dengan harapan mudah-mudahan pensyahadatan zahir batin kita diperkuat oleh Allah dengan keberkahan berupa kekuatan iman, ihsan, Islam kita diperkuat zahir batin dunia sampai akhirat. Ridho illahi ta'ala wa ridho rasulih syafa'ati rasulih ajma'in fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya Allah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fahhimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya qayyamatin fi syardamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al sayyiatina ka sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatana ka hasanati man aghdabta bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa lakum bi syafa'atil Fatihah.